Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya S.H. Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, perguruan Ki Panengah akan segera dibuka kembali untuk para anak-anak Punggawa Padang. Kemudian Paksi pun membantu Ki Panengah untuk menyiapkan tempat-tempat latihan, sanggar-sanggar, dan sebagainya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Tidurlah Paksi, berkata ayahnya. Baik ayah, bukankah kau besok berangkat pagi-pagi? Tidak pagi sekali, jawab Paksi. Ayah Paksi pun kemudian telah masuk ke dalam biliknya pula, setelah mengangkat anak perempuan yang tertidur dan membaringkannya di biliknya. Demikian pula ibunya telah masuk ke dalam biliknya pula. Tetapi Nyi Tumenggung tidak segera berbaring di pembaringannya. Untuk beberapa lama ia masih duduk saja sambil merenungi anaknya yang besok akan memasuki sebuah padepokan. Kau tidak perlu menjadi gelisah nih, berkata Ki Tumenggung. Paksi masuk di perguruan bagi kepentingan. Aku sudah memperhitungkan bahwa hidup di padepokan itu akan dapat menempahnya, melengkapi pengalaman selama pengembaraannya. Bagi Paksi hidup di padepokan itu tentu tidak akan terasa berat, karena hidup di padepokan tentu jauh lebih mapan dari sebuah pengembaraan. Nyi Tumenggung mengangguk-angguk, tetapi ia tidak dapat menyingkirkan kecurigaannya bahwa bagi Ki Tumenggung padepokan itu akan menelan Paksi untuk selamanya. Karena Ki Tumenggung memang berniat untuk menyingkirkan Paksi, tetapi Nyi Tumenggung masih dapat menghibur diri bahwa padepokan yang akan dibangun di hutan jagung itu letaknya tidak terlalu jauh. Malam itu Nyi Tumenggung hanya sempat tidur beberapa saat. Pagi-pagi sekali ia sudah bangun dan pergi ke dapur untuk mempersiapkan makan dan minum bagi Paksi sebelum ia berminat ke rumah gurunya, yang untuk sementara akan menjadi sebuah padepokan. Meskipun kurang memenuhi syarat, selang Paksi akan berada di padepokan itu untuk seterusnya. Paksi pun ternyata telah bangun pula seperti biasanya. Paksi menimba air untuk mengisi jembangan di pakiwan. Kemudian mandi dan berbenah diri, disiapkannya pakaian yang akan dibawanya, tongkatnya, dan keris yang telah dimintanya dari ibunya. Ketika matahari mulai memanjat langit, maka Paksi pun telah siap untuk berangkat. Setelah makan pagi bersama seluruh keluarganya, maka Paksi telah minta diri. Hati-hatilah Paksi, kau harus dapat membawa dirimu sebaik-baiknya. Kau akan berkumpul dengan anak-anak muda sebayamu. Sentuhan-sentuhan perasaan akan dapat saja terjadi, pesan ibunya. Ya ibu, jawab Paksi. Selanjutnya ia pun berkata, aku mohon doa restu ayah dan ibu. Kepada adik-adiknya Paksi pun telah minta diri pula, bahkan kepada pembantu-pembantu di rumah itu. Sikap ayahnya ternyata jauh berbeda dengan sikap ayahnya ketika memerintahkannya pergi mencari cincin lebih dari setahun yang lalu. Ayahnya tidak lagi marah-marah, membentak-bentak, dan mengancamnya, tetapi sikap ayahnya nampak begitu baik dan ramah. Demikianlah maka ketika matahari manjat naik, maka Paksi pun meninggalkan rumahnya. Ayah, ibu, dan saudara-saudaranya mengantarnya sampai ke rigol halaman. Bahkan kedua adiknya telah turun ke jalan sambil melambai-lambaikan tangannya. Ibu Paksi mengusap matanya yang basah, tetapi ia mencoba tersenyum.
Ketika adik laki-laki Paksi itu berkata, Kakang Paksi nampak sangat gagah di punggung kudanya yang besar dan tegar, Ibu. Badannya yang tinggi dan menjadi semakin besar itu membuatnya menjadi seorang yang banyak dikagumi orang di masa datang. Ibunya mengusap rambut anaknya itu sambil berkata, bukankah selisih tinggi badanmu dan kakakmu Paksi tidak terpaut banyak? Kau pun akan tumbuh menjadi tinggi dan sebesar kakakmu. Aku sudah pantas berada di padepokan itu, Ayah, katanya kemudian. Sudah aku katakan, kita akan menunggu perkembangan dari padepokan itu, jawab ayahnya. Adik Paksi pun mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja adik perempuan Paksi berkata, Ibu, aku juga ingin berguru untuk mendapatkan ilmu kanuragan. Ibunya tersenyum sambil membelai rambut anak perempuannya. Ia pun berkata, padepokan hanya akan diisi oleh anak-anak muda seperti kakakmu itu. Tapi bukankah anak perempuan juga boleh memiliki kemampuan olah kanuragan? Ibunya kemudian menggandengnya masuk ke ruang dalam, katanya, marilah bantu ibu menyingkirkan mangkok-mangkok yang kotor dan kemudian mencucinya. Apakah anak perempuan hanya dapat mencuci mangkok atau mencuci pakaian? Tentu tidak, jawab ibunya. Tetapi jangan pikirkan sekarang. Jadi kapan, Ibu? Ibunya mengusap matanya, tetapi ia tertawa, katanya, marilah, bukankah kau belum membersihkan bilikmu? Aku tadi tergesa-gesa mandi dan makan bersama Kakang Paksi yang segera akan berangkat, Ibu. Nah, sekarang kau harus membersihkan bilikmu. Adik perempuan Paksi itu termangu-mangu sejenak, namun ia pun segera berlari naik ke pendopo, melintas peringgitan dan ruang dalam langsung ke biliknya. Hari itu sekelompok anak muda telah berkumpul di rumah Ki Panengah. Tidak lebih dari 15 orang ditambah 2 orang murid yang khusus, Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya. Hari itu para murid Ki Panengah harus mempersiapkan rumah Ki Panengah yang akan menjadi padepokan mereka untuk sementara. Meskipun sebelumnya tempat itu sudah diatur, tapi mereka masih harus menyelesaikannya sendiri. Ruang yang akan mereka pergunakan sebagai ruang tidur, bangsal untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan, pembicaraan dan tukar kawruh, mempersiapkan sanggar terbuka dan sanggar tertutup, serta menyediakan peralatan yang mereka perlukan. Meskipun tempat itu masih belum memenuhi syarat, tapi untuk sementara cukup memadai. Baru di hari berikutnya, maka Ki Panengah mengadakan persiapan-persiapan yang diperlukan, mengatur waktu dan membagi anak-anak muda yang berguru kepadanya dalam kelompok-kelompok kecil. Karena semuanya sejak semula memang murid-murid Ki Panengah, kecuali Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya, maka Ki Panengah mengerti tingkat kemampuan mereka masing-masing, sehingga dapat disusun tataran-tataran yang tepat bagi mereka. Bagi Ki Panengah, jumlah yang 15 itu pada masa permulaan dianggapnya cukup. Jika jumlah muridnya terlalu banyak, maka tempatnya akan sulit untuk menampung mereka, karena mereka akan berada di padepokan itu. Berbeda dengan masa-masa sebelumnya, anak-anak muda itu hilir mudik datang dan pergi pada saat-saat yang kurang tertib. Di hari berikutnya, Ki Panengah mulai memperkenalkan murid-muridnya dengan suasana yang baru. Mereka mulai diperkenalkan dengan sanggar terbuka dan tertutup yang sudah dibenahi sehingga mendapatkan suasana yang baru. Perkenalan dengan keadaan dan suasana yang baru itu berlangsung sampai akhir pekan yang pertama. Baru kemudian pada permulaan pekan kedua, Ki Panengah mulai menempa murid-muridnya berdasarkan atas penguasaan ilmu mereka masing-masing. Namun yang diberikan Ki Panengah bukan hanya ilmu kanuragan, tapi juga pengetahuan yang lain. Ki Waskita ternyata telah menyatakan kesediaannya untuk membantu Ki Panengah untuk memberikan tuntunan bagi murid-muridnya. Kepada murid-muridnya itu Ki Panengah berkata,
Jumlah ini sangat memadai, kalian akan menjadi murid utama perguruan ini. Pada saatnya kami menerima cantrik-cantrik yang baru, maka kalian sudah siap membantuku. Aku pun berharap bahwa setelah tahun, padepokan kita sudah siap untuk menampung cantrik lebih banyak lagi di hutan Jabung. Setelah sebulan lewat, maka perguruan Kipanengah benar-benar mulai sudah mapan. Para cantrik di padepokan itu sudah mulai terbiasa dengan kewajiban mereka masing-masing di padepokan. Mereka tidak lagi harus diperingatkan untuk menemukan tugas mereka masing-masing. Bergantian dalam seperti mereka mengerjakan pekerjaan yang tidak terbiasa mereka lakukan di rumah mereka masing-masing kecuali Paksi. Mereka harus menimba air untuk mengisi jambangan pakiwan, untuk mengisi gentong di dapur, untuk menyiram halaman agar tidak berdebu, serta menyiram pohon-pohon bunga. Sementara itu yang lain harus membersihkan padepokan, yang menyapu halaman, membersihkan ruangan-ruangan termasuk sanggar terbuka dan tertutup. Yang lain lagi harus bekerja di dapur, menyiapkan makan minum bagi seluruh keluarga padepokan itu. Tetapi mereka dibantu oleh 2 orang perempuan separuh baya yang sejak sebelumnya memang bekerja pada perguruan itu. Tapi para cantrik itulah yang harus menyiapkan kayu bakar dan keperluan-keperluan yang lain. Bahkan mereka pula yang harus mencuci mangkok. Kedua orang perempuan yang membantu mereka di dapur pun berwenang untuk memberikan perintah-perintah kepada para cantrik yang sedang mendapat giliran bekerja di dapur. Mula-mula semuanya dilakukan dengan canggung, tetapi semakin lama para cantrik pun menjadi semakin terbiasa dengan tugas-tugas mereka. Kipanengah tidak keberatan jika ada orang tua dari para cantrik datang untuk menengok anaknya yang berada di padepokan itu. Kipanengah juga tidak berkeberatan jika mereka melihat anak-anak mereka bekerja keras di padepokan itu. Bahkan beberapa orang tua justru menjadi semakin mantap melihat anak-anaknya mengenali pekerjaan sehari-hari. Mereka yang terbiasa bangun sampai menjelang matahari di puncak langit. Di padepokan itu harus bangun pagi-pagi sekali sebelum fajar. Mereka harus menunaikan segala tugas mereka bagi kehidupan lahir dan batin. Kemudian mereka harus mulai menyelesaikan pekerjaan sampai saatnya matahari terbit. Baru bergantian mandi setelah melakukan latihan-latihan ringan bagi ketahanan tubuh mereka. Belum mereka masuki ruang masing-masing sesuai dengan ketentuan, sementara beberapa orang berada di sanggar. Pembantu Kipanengah yang mewakilinya selama Kipanengah pergi telah mendapat tugas mengawasi para cantrik sehingga pembagian tugas itu benar-benar berjalan lancar. Demikianlah maka para cantrik yang ada di padepokan menempuh kehidupan mereka dengan belajar dan bekerja tanpa melupakan ketakwaan mereka kepada Yang Maha Agung. Kitumenggung Sarpo Biwodo juga pernah menengok Paksi di padepokannya. Bahkan dalam waktu sebulan Kitumenggung sudah 2 kali mengunjungi padepokan itu. Nampaknya Kitumenggung sangat memperhatikan keadaan padepokan itu, sehingga dalam percakapannya dengan Kipanengah, Kitumenggung telah menanyakan kapan Kipanengah akan membuka hutan Jabung. Jika mereka telah memiliki padepokan sendiri, maka perkembangan mereka tentu akan menjadi semakin besar, berkata Kitumenggung Sarpo Biwodo. Ya Kitumenggung, jawab Kipanengah, doakan saja agar kami segera dapat membuka hutan itu. Namun aku masih harus melatih anak-anak agar mereka siap lahir dan batin untuk memulai pekerjaan besar ini. Jika Kipanengah memerlukan bantuan, maka aku tidak berkeberatan untuk membantu membuka hutan itu menurut kemampuanku. Orang tua para cantrik yang lain tentu mendapat dengan aku. Terima kasih Kitumenggung, pada saatnya kami seisi padepokan ini akan memerlukan bantuan dari segala pihak. Tapi untuk sementara kami akan berusaha sendiri. Yang penting biarlah anak-anak berlatih mandiri.
Ki Tumenggung mengangguk-angguk, tetapi ia pun berkata, tentu ada batas-batas kemampuan mandiri itu. Berapa besar tenaga seseorang, maka tentu ada tingkat-tingkat kekuatan, sehingga pada suatu saat ia akan terbentur pada suatu hal yang tidak terangkat olehnya. Ya Ki Tumenggung, jika anak-anak sampai pada keadaan seperti itu, maka biarlah aku menyampaikan kepada orang tua mereka, termasuk Ki Tumenggung. Ki Panengah tidak seharusnya membebankan segala-galanya kepada kemurahan hati Ki Gede Pemanahan. Biarlah kami, orang tua para santri, ikut memikul beban. Tentu akan memberikan kepuasan kepada kami. Aku mengerti Ki Tumenggung. Pada saatnya kami akan menyampaikan kepada Ki Tumenggung. Baiklah Ki Panengah, aku akan menunggu. Ki Tumenggung itu pun kemudian telah minta diri, ia pun minta diri pula kepada Paksi. Perhatian Ki Tumenggung terhadap padepokan itu memang menarik perhatian. Jika ia sekedar ingin menyingkirkan Paksi dari rumahnya, maka ia tidak akan menaruh perhatian demikian besarnya. Bahkan seakan-akan mendorong agar Ki Panengah segera membuka. Memang perlu mendapat perhatian, berkata Ki Waskita. Ya Ki, nampaknya ada maksud tertentu pada Ki Tumenggung. Tapi semoga hati kamilah yang sehingga kami terlalu curiga kepadanya. Padahal Ki Tumenggung benar-benar berniat baik. Ki Waskita tersenyum, katanya, jarang seseorang mengharap bahwa dirinya lah yang bersalah. Biasanya orang yang jelas bersalah pun menganggap dirinya benar, dan dirinya lah yang paling benar. Ki Panengah pun tertawa sambil mengangguk-angguk. Meskipun Ki Waskita menanggapinya sambil tersenyum, namun ternyata hal itu disampaikannya kepada Ki Gede Pemanahan yang sudah mendapat laporan lengkap tentang sikap Ki Tumenggung Sarpowiwodo serta kemungkinan hubungannya dengan Haryo Wisoko. Sikap Ki Tumenggung terhadap anak laki-lakinya yang tiba-tiba saja berubah juga menarik perhatian, berkata Ki Waskita. Ya, Ki Pemanahan pun mengangguk-angguk pula. Namun kemudian katanya, tetapi mungkin Ki Panengah itu benar, kamilah yang terlalu curiga terhadap seseorang. Jika saja Ki Tumenggung Sarpowiwodo tidak berhubungan dengan Haryo Wisoko, maka agaknya dugaan itu memang benar. Ki Gede, tapi menilai apa yang pernah dilakukan Ki Tumenggung Ki Sarpowiwodo dan dengan siapa ia berhubungan, kecurigaan kita tidak berlebihan. Ki Panengah memang harus berhati-hati. Jika Ki Tumenggung selalu mendorong agar Ki Panengah segera membuka hutan jabung, maka agaknya Ki Tumenggung atau orang-orang yang berhubungan dengan Ki Tumenggung mempunyai niat tersendiri. Ki Gede Pemanahan mengangguk-angguk, katanya, apakah hal ini sudah Ki Waskita bicarakan dengan Ki Panengah? Serba sedikit sudah, Ki Gede. Jika demikian, apabila sampai pada saatnya Ki Panengah membuka hutan jabung, maka tentu diperlukan pengamanan yang khusus. Ini bukan berarti bahwa kami tidak mempercayai kemampuan dan kemandirian perguruan Ki Panengah. Tapi kita juga harus berpijak pada kenyataan bahwa perguruan itu masih baru lahir. Ki Waskita mengangguk-angguk, katanya, aku mempunyai banyak kesempatan untuk berbicara dengan Ki Panengah, Ki Gede, di sela-sela tugas-tugas kami di padepokan itu. Baiklah Ki Waskita, aku minta Ki Waskita memberitahukan kepadaku kapan Ki Panengah akan membuka hutan jabung. Ki Panengah sedang mempersiapkan cantrik-cantriknya lahir dan batin untuk menghadapi tugas yang berat itu. Ki Gede Pemanahan mengangguk-angguk, namun Ki Gede benar-benar sangat memperhatikan perguruan yang dipimpin Ki Panengah, sehingga ia telah mengirimkan anaknya ke perguruan itu. Bahkan Kanjeng Sultan juga memperkenankan Pangeran Benowo untuk berada di padepokan itu pula. Ki Gede Pemanahan dan Kanjeng Sultan memang menginginkan bibit-bibit yang meyakinkan bagi masa depan Pajang.
Dan pada itu anak-anak muda yang berguru di Padepokan Ki Panengah pun telah ditempa dalam berbagai macam ilmu. Mereka bukan saja menjadi seorang anak muda yang memiliki kemampuan olah kanuragan, tetapi juga anak-anak muda yang cerdas dan mempunyai wawasan luas tentang pemerintahan dan tentang berbagai macam ilmu yang lain. Karena pada dasarnya anak-anak muda itu sudah mempunyai dasar ilmu sebelumnya yang juga mereka terima dari Ki Panengah, serta kesungguhan mereka dengan bekerja keras, maka peningkatan ilmu mereka pun terasa menjadi lebih cepat. Kehadiran Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya mempunyai pengaruh yang sangat besar. Di padepokan itu, keduanya sama sekali tidak dibedakan dengan murid-murid yang lain. Keduanya juga harus bangun pagi-pagi dan melakukan apa yang harus dilakukan oleh murid-murid yang lain, termasuk menyapu halaman dan menimba air serta bekerja di dapur. Namun ilmu mereka yang sangat tinggi memacu anak-anak muda yang lain untuk semakin keras berlatih. Kemampuan Paksi pun membuat kawan-kawannya menjadi heran. Sebelum meninggalkan perguruannya, Paksi memang mempunyai beberapa kelebihan dari kawan-kawannya. Namun setahun kemudian kemampuannya seolah-olah telah menjadi berlipat ganda. Demikianlah setelah beberapa bulan berlalu, maka Ki Panengah telah mengadakan penilaian atas kemampuan murid-muridnya. Ternyata bahwa kerja keras yang dilakukan oleh para murid itu membuahkan hasil yang memuaskan. Bukan saja Ki Panengah merasa puas, tetapi Ki Waskita pun menganggap bahwa anak-anak muda itu telah berhasil pada tahap pertama. Dengan demikian maka Ki Panengah mulai membicarakan kemungkinan untuk membuka hutan jagung. "Bagaimana pendapat Ki Waskita?" bertanya Ki Panengah. "Aku kira memang sudah saatnya, Ki Panengah. Tapi seperti yang pernah kita bicarakan, kita harus berhati-hati. Sebagaimana kita ketahui sudah berapa kali Tumenggung Sarpo Biwodo mendesak kepada kita agar Ki Panengah segera membuka hutan jagung. Tapi seperti yang Ki Panengah katakan, mudah-mudahan kita keliru. Hati kita yang buram terlalu mudah untuk berprasangka buruk terhadap seseorang, padahal maksudnya yang sebenarnya adalah baik." Ki Panengah tersenyum katanya, "Tetapi apa salahnya jika kita berhati-hati? Sebaiknya kita merencanakan kapan kita akan mulai membuka hutan itu. Kita harus membuat persiapan yang sebaik-baiknya, peralatan yang memadai, perencanaan yang matang, serta kemampuan." Ki Panengah pun mengangguk-angguk katanya, "Ya, kita akan menyusun rencana itu. Kita berdua dan beberapa orang akan pergi ke hutan jagung untuk melihat keadaan. Sebagai bahan perencanaan itu, aku akan minta Ki Kriyodarmo untuk menyertai kita. Ki Kriyodarmo akan dapat membantu kita untuk membuat perencanaan yang baik bagi sebuah padepokan yang akan berdiri dari beberapa bangunan." "Siapa saja yang akan kita bawa ke hutan jagung?" berkata Ki Waskita. "Siapa menurut pendapat Ki Waskita? Siapa saja asal bukan Pangeran Benowo." Ki Panengah menarik napas dalam-dalam katanya, "Ya, aku mengerti. Banyak orang yang menginginkannya. Pangeran Benowo diburu orang sejak lama karena ia membawa cincin itu. Apalagi sekarang Pangeran Benowo justru mengenakan cincin itu setiap hari. Aku mengerti orang-orang yang memburunya itu mungkin sekali akan memanfaatkan setiap kesempatan. Jika mereka tahu bahwa Pangeran Benowo akan pergi ke hutan jagung, maka mereka akan menyergapnya. Mungkin hanya Haryo Wisoko, tetapi mungkin kelompok-kelompok lain, perguruan-perguruan orang gila yang tentu juga bertebaran di sini setelah mereka mendengar bahwa Pangeran Benowo telah kembali ke istana. Sebaiknya Pangeran Benowo memang tidak mengenakan cincin itu sehari-hari." Ki Waskita menarik napas dalam-dalam. Dengan nada berat ia pun berkata, "Aku kira tidak akan ada bedanya
orang-orang itu tetap menduga bahwa cincin itu ada pada Pangeran Benowo. Jika mereka tidak menemukan cincin itu pada Pangeran Benowo, seandainya mereka dapat menangkapnya, maka nasib Pangeran Benowo akan menjadi sangat buruk. Ki Panengah mengangguk-angguk betapapun tingginya ilmu Pangeran Benowo, namun kemungkinan yang paling buruk itu pun akan dapat terjadi. Perguruan-perguruan yang dipimpin oleh orang-orang yang tamak itu juga mempunyai beberapa orang berilmu tinggi. Jika mereka dapat bekerja sama, meskipun hanya untuk sementara, maka kekuatan mereka akan menjadi cukup besar. Sedang di sisi lain, Haryo Wisoko juga akan mampu mengumpulkan orang-orang berilmu tinggi untuk melakukan hal yang sama terhadap Pangeran Benowo. Sebaiknya Pangeran Benowo memang tidak ikut bersama kami. Bahkan aku juga berharap Raden Sutawijaya juga tidak. Paksi tidak akan menjadi sasaran lagi, karena cincin itu tidak mungkin ada padanya. Jika ada kepentingan lain, bertanya Ki Waskita dengan dai yang berkerut. Ki Panengah mengangguk-angguk, katanya, aku mengerti. Jika demikian, apakah sebaiknya kita berdua saja bersama Ki Kriyodarmo untuk melihat keadaan serta kemungkinannya? Ki Waskita termangu-mangu sejenak, namun katanya kemudian, agaknya memang demikian Ki Panengah, kita berdua saja bersama Ki Kriyodarmo. Keduanya ternyata sepakat untuk tidak membawa orang lain ke hutan Jabung. Karena itu maka di hari berikutnya Ki Panengah dan Ki Waskita memberitahukan kepada para cantrik bahwa keduanya akan pergi ke hutan Jabung bersama Ki Kriyodarmo. Semula para cantrik menyatakan keinginan mereka untuk ikut, bahkan agak memaksa, tetapi Ki Panengah pun kemudian berkata, dengar perintahku, setiap murid harus mendengarkan perintah gurunya. Tidak seorang pun yang kemudian memaksakan kehendak mereka. Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya pun tidak. Jika mereka tidak menurut perintah gurunya, maka akan menjadi contoh yang tidak baik bagi murid-murid yang lain yang sudah mulai menempatkan diri bagaimana seharusnya seorang murid. Benarnya lah Ki Panengah dan Ki Waskita pun telah pergi ke hutan Jabung. Bertiga bersama Ki Kriyodarmo, mereka melarikan kuda mereka keluar pintu gerbang kota. Semakin lama mereka menjadi semakin jauh dari kota. Mereka pun kemudian menyusuri jalan yang semakin lama semakin sempit, sehingga akhirnya kuda mereka berjalan di atas jalan setapak berurutan. Ki Panengah berada di paling depan, kemudian Ki Kriyodarmo, dan terakhir adalah Ki Waskita. Karena hutan Jabung memang tidak terlalu jauh dari kota raja, maka sebelum matahari memanjat sampai ke puncak, mereka sudah berada di hutan Jabung. Mereka pun kemudian telah menambatkan kuda mereka. Bertiga mereka melihat-lihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat mereka lakukan untuk membuka sebuah padepokan dengan lingkungan pendukungnya. Hutan ini adalah hutan yang sangat lebat, berkata Ki Waskita. Ki Panengah menarik napas dalam-dalam. Perguruannya benar-benar menghadapi tantangan yang sangat berat. Para cantrik harus bekerja sangat keras untuk membuka hutan itu. Berapa tahun kalian akan menyelesaikan kerja kalian? Bertanya Ki Kriyodarmo. Bagaimana menurut pendapatmu? Kalian tidak akan mampu melakukan hanya dengan 15 orang, atau katakanlah dengan yang lain 20 orang. Memang mungkin kalian dapat melakukannya, tapi baru ketika murid-murid itu menjadi tua, pekerjaan ini akan dapat diselesaikan. Ki Panengah mengangguk-angguk, sementara Ki Waskita pun berdesis, seakan-akan tidak ada sejengkal tanah pun yang luang. Ya, sahut Ki Panengah, jika aku maksa anak-anak untuk membuka hutan tanpa pihak lain, maka kapan mereka mendapat kesempatan untuk menempa diri? Pertimbangkan Ki Panengah. Aku tahu maksud Ki Panengah, tetapi Ki Panengah harus melihat kenyataan ini. Ki Waskita, bagaimana pendapat Ki Waskita jika hal ini kita bicarakan dengan Ki Gede Pemanahan? Aku sependapat, jawab Ki Waskita.
Aku kira kita lebih baik berbicara langsung dengan Ki Gede Pemanahan daripada dengan orang tua para cantrik. Tapi aku tetap akan melibatkan para cantrik sehingga para cantrik pun akan merasa ikut membangun padepokan itu. Aku setuju Ki Panengah. Nah, jika demikian, maka anak-anak muda yang berguru berada di Panengah tidak akan terlalu banyak kehilangan waktu justru pada umur mereka yang paling sesuai untuk menempuh.